terus selamat berjumpa dengan saya Nostan Stepo Isti, mahasiswa Magister Manajemen Properti dan Penilaian Universitas Sumatera Utara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Elizabeth Shan, SC MEC atas ilmu yang diberikan khususnya pada mata kuliah Ekonomi Makro. Di sini saya akan mencoba untuk men-share topik pengangguran di Indonesia. Pengangguran merupakan tenaga kerja aktif di dalam perekonomian yang mencari kerja tetapi belum mendapatkannya. Nah, terdapat beberapa jenis pengangguran di Indonesia. Yang pertama adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi merupakan pengangguran yang diakibatkan oleh penggantian tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja mesin. Contohnya adalah proses perakitan kendaraan bermotor yang ada di pabrik, di mana pada pabrik saat ini tenaga kerja manusia mulai digantikan oleh tenaga kerja mesin. Yang kedua adalah pengangguran musiman. Merupakan pengangguran yang diakibatkan oleh kegiatan ekonomi jangka pendek yang mengakibatkan seseorang menganggur. Contohnya adalah seorang petani yang menunggu musim panen tiba. Yang ketiga adalah pengangguran friksional. Adalah pengangguran yang terjadi hanya sementara waktu, misalnya untuk menunggu panggilan kerja atau adanya mogok kerja. Contohnya, seorang yang bekerja pada pabrik tekstil yang ingin pindah ke pabrik plastik dengan harapan pekerjaan yang lebih baik. Yang keempat, pengangguran konjungtur. Adalah pengangguran akibat dampak perubahan perekonomian, utamanya karena dampak permintaan dan penawaran suatu barang dan jasa berkurang. Contohnya, PHK terhadap karyawan perusahaan mobil akibat permintaan dan penawaran terhadap merek tersebut berkurang di Indonesia. Yang kelima, pengangguran siklus. Pengangguran siklus adalah pengangguran akibat imbas naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Contohnya, pengangguran akibat adanya resesi ekonomi yang diakibatkan oleh wabah COVID-19. Yang keenam, pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena adanya masalah dalam struktur ekonomi di mana pihak pencari kerja tidak dapat menyesuaikan diri dengan kemampuan dan keterampilan yang baru. Contohnya, pengangguran akibat si pelamar kerja tidak dapat menguasai teknologi baru. Nah, bagaimana cara pemerintah dalam menanggulangi pengangguran di Indonesia? Pada pengangguran teknologi, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta melakukan pelatihan bagi pekerja yang terkena dampak teknologi. Pada pengangguran musiman, pemerintah dapat memberikan keterampilan yang lain sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Misalnya, seorang petani diberikan pelatihan otomotif sehingga selesai panen yang bersangkutan dapat bekerja di bengkel ataupun membuka bengkel. Serta pemerintah dapat membentuk lembaga forum yang dapat segera memberikan informasi jika ada kesempatan di sektor lain. Pada pengangguran konjungtur, pemerintah dapat meningkatkan daya beli masyarakat dengan cara membuka dan melaksanakan berbagai proyek pemerintah serta mendorong masyarakat agar menggunakan pendapatannya untuk konsumsi dengan membeli barang dan jasa sehingga permintaan tersebut meningkat, serta dapat memodifikasi teknik pemasaran dan promosi yang bertujuan mendorong masyarakat agar berhasrat membelanjakan pendapatannya untuk konsumsi agar membeli barang dan jasa. Pada pengangguran friksional, pemerintah dapat menyediakan sarana informasi, lowongan kerja yang lengkap, cepat, murah, dan mudah mencari kerja, dan dapat memfasilitasi hubungan antara pengangguran dan perusahaan, forum, atau lembaga formal. Pada pengangguran struktural, pemerintah dapat memberikan pendidikan dan pelatihan pada pengangguran supaya dapat mengisi posisi lowongan pekerjaan yang dibutuhkan, membangun atau mendirikan usaha industri dan proyek padat karya untuk mengakomodasi para pengangguran, serta meningkatkan mobilitas atau perputaran modal dan tenaga kerja agar mampu menyerap tenaga pengangguran, serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya penguasaan teknologi modern agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan struktur perekonomian. Pengangguran tersebut apabila tidak ditangani dengan baik tentunya akan memiliki dampak yang negatif. Yang pertama, pendapatan per kapita. Orang yang menganggur berarti tidak memiliki penghasilan, sehingga hidupnya akan membebani orang lain.
Dampaknya adalah terjadinya penurunan pendapatan per kapita. Dengan kata lain, bila tingkat pengangguran tinggi, maka pendapatan per kapita akan menurun, dan sebaliknya, bila tingkat pengangguran rendah, pendapatan per kapita akan meningkat. Dengan catatan, pendapatan mereka yang masih bekerja tetap. Yang kedua, pendapatan negara. Orang yang bekerja mendapatkan balas jasa berupa upah atau gaji. Upah gaji tersebut sebelum sampai ke tangan penerima dipotong pajak penghasilan. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara, sehingga bila tidak banyak orang yang bekerja, maka pendapatan negara dari pemasukan pajak penghasilan cenderung berkurang. Yang ketiga, beban psikologis. Semakin lama seseorang menganggur, semakin besar beban psikologis yang ditanggungnya. Orang yang memiliki pekerjaan berarti ia memiliki status sosial di tengah-tengah masyarakat. Seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan menjaga waktu lama akan merasa rendah diri karena statusnya yang tidak jelas. Yang keempat, munculnya biaya sosial. Tingginya tingkat pengangguran akan menimbulkan pengeluaran berupa biaya-biaya sosial seperti biaya pengadaan penyuluhan, biaya pelatihan, dan biaya keamanan sebagai akibat kecenderungan meningkatnya tindak kriminalitas. Yang kelima, tingginya tingkat kriminalitas. Bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, kesempatan untuk melakukan pencurian, perampokan semakin tinggi hingga menimbulkan gangguan keamanan. Pandemi COVID-19 berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia yang secara tidak langsung turut mempengaruhi naiknya angka pengangguran di Indonesia. Jumlah pengangguran akibat pandemi COVID-19 meningkat tajam sampai dengan bulan Agustus 2020. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah pengangguran mencapai 9,77 juta orang. Apabila dibandingkan tahun 2019, terjadi kenaikan sebesar 2,67 juta orang atau meningkat naik dari 5,23% menjadi 7,07%. Dan bagaimana cara pemerintah dalam menekan angka pengangguran di masa pandemi COVID-19? Yang pertama, mengalokasikan dana untuk penanganan COVID-19 sebesar 46,6 miliar dolar AS, termasuk stimulus ekonomi bagi pelaku usaha 17,2 miliar AS. Yang kedua, menyediakan program berupa insentif pajak penghasilan serta relaksasi pembayaran kredit. Yang ketiga, menyediakan jaring pengaman sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal yang termasuk kategori miskin dan rentan. Yang keempat, memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui program kartu prakerja bagi pekerja yang terkena PHK. Yang kelima, memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya, kewirausahaan untuk penyerapan tenaga kerja. Yang keenam, menyediakan panduan yang ditujukan bagi perusahaan dan pekerja, utamanya menyangkut perlindungan pekerja dan kelangsungan usaha, serta perlindungan pekerja pada kasus penyakit akibat COVID-19. Demikian sharing saya mengenai pengangguran di Indonesia. Sampai jumpa dan terima kasih.